di mata orang tua, apalagi seorang ayah bunda ya, itu sebagus apapun pola anak itu tidak akan bisa menjadi sebuah baik. Karena mereka memang menghendaki yang terbaik yang ada dalam diri seorang anaknya. Ada di masyarakat ini saat ini mengalami yang namanya krisis tenaga kerja untuk wilayah pertanian. Bu Gubernur telah merilis kenaikan indeks ekonomi di Jawa Timur naik 1,7%. Hal itu menunjukkan bahwa sudah mulai ada pergeseran dan perbaikan dalam sektor-sektor pertanian, di sektor-sektor ekonomi. Dalam hal ini yang paling besar untuk yang bisa diterima sebagai tenaga kerja adalah sektor pertanian. Contohnya Jawa Timur, beras hari ini mempunyai suplai terbesar di tingkat nasional. Kami dari Komisi B bersama dengan Dinas Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi itu sudah membuat budgeting penganggaran terhadap dunia ekonomi kreatif. Dan saya sendiri petani tambak, saya belum pernah sebagai petani sejak dulu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast DPRD Jawa Timur dan saya Aulia Mawardika. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang menurut saya ini sangat relevan dengan kondisi Jawa Timur di sepanjang tahun 2025. Temanya adalah mengukuhkan kekuatan lewat semangat kebersamaan. Memang di tengah dinamika ekonomi perubahan iklim hingga tantangan fiskal, justru semangat kebersamaanlah yang bisa membuat Jawa Timur tetap tangguh dan terus bergerak maju. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang sudah sangat tepat untuk membedah isu ini, yakni Bapak M. Hadi Setiawan. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum, Cak Hadi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Aulia. Oke, Cak Hadi, hari ini kita akan membahas sebuah makna, yaitu mengukuhkan kekuatan lewat semangat kebersamaan dalam konteks pembangunan Jawa Timur saat ini. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi kekuatan di kita itu kan sebenarnya tidak berdiri sendiri. Betul. Satu elemen tidak menjadikan sebuah kekuatan, tetapi elemen-elemen yang lain itu yang berbeda yang akan bersatu menjadi sebuah kekuatan. Itu mungkin lebih tepatnya kalau hari ini di Jawa Timur hampir seluruhnya elemen ini bisa bersatu. Dan itu kekuatan Jawa Timur, baik itu ekonomi, soal pangan, maupun soal kehidupan yang lain. Mbak Aulia. Oke, tantangan kebersamaan yang hari ini dihadapi oleh Jawa Timur, kalau dari kacamata jenengan, apa yang Anda lihat, Jadi? Jadi perbedaan ini kan banyak macamnya. Jadi kadang yang tua itu kadang merasa superior. Nah, itu PR. PR ya, kan kita sama-sama merasa ini. Kadang mohon maaf yang muda-muda merasa kok salah begitu di hadapan orang tua. Tapi itu sebuah keindahan. Memang di mata orang tua, apalagi seorang ayah bunda ya, itu sebagus apapun pola anak itu tidak akan bisa menjadi sebuah baik. Karena mereka memang menghendaki yang terbaik yang ada dalam diri seorang anaknya. Hal ini jelas sebuah konsep yang mengalami perbedaan. Maka apabila dicari sebuah titik tengah, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan. Yang tua mempunyai kekuatan dalam hal pengalaman, yang muda mempunyai kekuatan dalam hal semangat. Maka menjadi sebuah kekuatan, menjadi kebersamaan. Kebersamaan itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghancurkan sebuah permasalahan, untuk membangun sebuah kebersamaan kembali menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Oke, Cak Hadi, Jawa Timur hari ini itu kan juga sering dihadapi dengan berbagai macam isu-isu yang cukup rentan begitu. Apalagi kalau kita bicara kebersamaan, itu kan artinya adalah kolaborasi. Hari ini adalahnya era kolaborasi, tapi memang masih ada beberapa catatan
sulit ya untuk mencapai kolaborasi karena tadi yang seperti jenengan sampaikan, ada kadang-kadang yang tua merasa lebih superior daripada yang muda. Kadang ada yang muda juga salahnya merasa lebih tahu begitu daripada yang lebih tua. Nah, ini PR yang cukup berat juga yang harus dihadapi oleh Jawa Timur, di mana untuk tumbuh kita harus berkolaborasi begitu. Betul Mbak Aulia, jadi soal pangan aja ya, kita ngomong soal pangan. Masyarakat Jawa Timur, tradisi Jawa Timur, dan budaya Jawa Timur soal masalah pangan, ekonomi, soal masalah penataan kerja, lapangan kerja, kita Jawa Timur itu lebih banyak sektor pertanian. Iya. Itu menjadi sebuah dilema ketika sektor pertanian ini sudah tidak menjadi sebuah objek yang menarik bagi primadona begitu ya. Ya. Sebuah tidak menarik bagi anak-anak muda, apalagi kaum milenial dan Gen Z ini. Ini kan sebuah problem. Bagaimana sebuah problem? Problemnya apabila pangan ini sudah memulai dari masa-masa di mana ada krisis pangan disebabkan oleh sumber daya manusia, maka bagaimana mengolah ini? Iya. Itu kan yang terjadi hari ini. Jadi kebanyakan para muda meskipun berasalnya dari kayak saya ini petani, bapak ibu saya petani, tetapi saya sudah tidak menggeluti dalam dunia pertanian, bukan karena tidak mau. Saya sampai hari ini masih sering ke dunia pertanian karena kami punya tambak dan masih terus kita lakukan itu, tapi yang menggarap adalah bukan saya secara pribadi karena saya sudah bergerak di bidang lain. Ada di masyarakat ini saat ini mengalami yang namanya krisis tenaga kerja untuk wilayah pertanian. Betul. Ini kan problem yang akan dihadapi oleh sebuah bangsa yang mempunyai kuasembadaan pangan lebih. Dan problem Indonesia ini kan sudah mengalami swasembada pangan. Betul. Dan sampai hari ini swasembada pangan, pendukung pangan terbesar swasembada pangan itu di Jawa Timur. Iya. Tetapi proses sumber daya manusia yang ada ini berkurang. Iya, betul. Baik disebabkan oleh minat daripada adik-adik generasi muda terhadap dunia pangan, terutama pertanian, mengalami penurunan. Ini kan menjadi sebuah problem. Maka kalau ini menjadi sebuah keindahan, menjadi kebersamaan, dipahami oleh para pemuda, tetap bergelut dalam dunia pertanian, karena ada harapan dari dunia pertanian, hidupnya akan terjamin. Ini yang akan menjadi sebuah produk dan sumber daya yang tak ternilai harganya. Betul, ketika yang tua dan yang muda berkolaborasi sama-sama bergelut di dunia pertanian untuk memajukan pertanian yang ada di wilayah Jawa Timur. Apa sebenarnya tantangan terbesarnya dunia pertanian hari ini, Cah Hadi, ketika kita melihat anak mudanya tidak mau untuk turun ke pertanian? Sebenarnya apa yang mereka hindari begitu? Ya, kalau Mbak Aulia melihat dunia pertanian, itu kan tidak jauh dari yang diurusinya adalah tanah. Betul, kotor, tanah, betul, panas, capek. Nggak ada, sekali kita masuk ke dunia itu, mungkin glowing atau apa istilahnya. Jauh, tidak berguna skincare tidak ini. Tidak berguna skincare. Jadi mau tidak mau itu akan menjadi sebuah tantangan. Tetapi kalau pemerintah ini bisa menjamin bahwa kelangsungan mereka bisa diharapkan dari dunia pertanian. Insya Allah akan ke depannya banyak juga yang akan tidak seberapa ngurus dirinya, tapi mengurus kesejahteraan keluarganya. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Hari ini pemerintah pusat melalui program Bapak Presiden, Pak Prabowo, sudah membuka lahan pangan di pertanian di Papua. Itu contoh yang paling luar biasa dilakukan oleh seorang presiden berinvestasi terhadap dunia pertanian di Papua. Di situ sumber daya manusianya juga disiapkan dengan imbalan yang berbeda. Betul. Ini mengharapkan, tentu pemerintah punya harapan terhadap generasi muda bahwa jangan sampai generasi muda ini akan antipati terhadap dunia pertanian.
Maka krisis terbesar dalam sebuah negara apabila yang muda sudah tidak mau mengurusi hal yang kompleks, hal yang paten, yaitu masalah Pertanian. kehidupan masyarakat, sandang, pangan, papan, Betul. dan kesehatan yang lain-lain itu. Ini padahal juga harusnya kita bisa melihat masih tingginya angka pengangguran yang ada di Indonesia begitu. Artinya kalau Anda melihat Cak Hadi, apakah dengan tingginya angka pengangguran hari ini juga berkaitan begitu dengan karakter Gen Z hari ini yang mereka sangat pilih-pilih begitu terhadap pekerjaan? Ya, baru-baru saja Bu Gubernur telah merilis kenaikan indeks ekonomi di Jawa Timur naik 1,7%. Hal itu menunjukkan bahwa sudah mulai ada pergeseran dan perbaikan dalam sektor-sektor pertanian, di sektor-sektor ekonomi. Dalam hal ini yang paling besar untuk yang bisa diterima sebagai tenaga kerja adalah sektor pertanian. Saya khawatir indeks ini harus kita syukuri, kenaikan 1,7% ini mempengaruhi kenaikan juga di tingkat nasional. Saya bersyukur sebagai anggota DPR dan sebagai warga Jawa Timur yang ikut berperan aktif mengawasi dan sebagai fungsi budgeting terhadap perekonomian serta kelangsungan hidup masyarakat Jawa Timur, kami bersyukur. Tetapi yang saya khawatirkan, indeks ini karena kenaikan tingkat tenaga kerja terserapnya hanya di sektor yang paling besar, sektor pertanian. Oke. Otomatis apa? Yang kita khawatirkan sektor pertanian itu tidak lepas dari musim. Betul. Jadi, ternyata itu masuk ke musim panen. Iya. Otomatis membutuhkan tenaga kerja banyak. Betul. Setelah itu sudah nggak musim panen, tenaga kerja pasti akan berturun kan. Nah ini yang kita khawatirkan. Tapi semoga pemerintah Jawa Timur juga harus mengontrol indeks kenaikan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dan bisa disalurkan bukan hanya sektor pangan yang naik, tetapi semua sektor tenaga kerja di bidang industri, di bidang perdagangan, di bidang ekonomi kreatif bisa naik juga. Alangkah indahnya kalau semua bidang-bidang ini naik, maka saya mempunyai keyakinan Jawa Timur akan menjadi sebuah provinsi yang lebih dahsyat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau peran dari DPRD sendiri khususnya Komisi B begitu dalam mendorong semangat kebersamaan tadi yang seperti Cak Hadi sampaikan, tentu dengan adanya kebersamaan ini kan bisa tercipta lapangan pekerjaan yang mungkin yang lebih banyak atau mungkin anak-anak muda yang juga mau turun ke dunia pertanian begitu. Nah, peran dari DPRD sendiri untuk mendorong itu agar bisa terrealisasi saat ini seperti apa? Jadi wilayah kita yang luas, dengan berbagai macam sumber daya alam yang luas, lautnya pun luas, masyarakatnya pun SDM-nya, sumber daya manusianya yang banyak, ini kan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah keunggulan bagi kita sekalian, masyarakat Jawa Timur untuk menghasilkan sebuah produk yang lebih bagus. Betul. Apabila dikelola dengan baik, kami tentunya akan bersyukur kalau pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur, menjalankan program-program dari pemerintah pusat lewat program-program Pak Presiden dan DPR, itu sudah membuat kekuatan kita semakin kuat untuk menciptakan swasembada pangan. Contohnya Jawa Timur, beras hari ini mempunyai suplai terbesar di tingkat nasional. Itu menunjukkan bahwa dengan lahan yang semakin sempit, betul, ya dengan masyarakat yang problemnya anak muda-muda tidak berapa serius atau tertarikan dunia pertanian oleh para pemuda ini berkurang, tetapi kita bisa menjadikan sebuah daerah yang swasembada pangannya tinggi, penghasil padi terbaik dan terbesar di Indonesia. Ini kan harus kita syukuri. Iya. Tapi satu sisi, kekuatan ini akan bisa menjadi sebuah problem apabila menjadi masalah apabila itu tidak diimbangi oleh yang lain.
kayak tenaga kerja yang harus segera terdistribusi oleh perusahaan-perusahaan di sekitar Jawa Timur, atau ekonomi kreatif yang mengalami kemandekan, ini kan akan berbahaya. Iya. Maka kami dari Provinsi Jawa Timur selaku Komisi B yang membidangi dalam hal ini perekonomian akan selalu mengajak Dinas UPD dan pemerintah provinsi untuk bersama-sama mengembangkan pelatihan-pelatihan, memberikan bonus-bonus terhadap sesuatu yang memang itu perlu dihargai, dan terus akan mengawasi bagaimana penggunaan anggaran terkait masalah dunia pertanian. Betul, saya tadi tertarik di bagian ekonomi kreatif begitu yang sempat disampaikan oleh Cak Hadi, bahwa jangan sampai ekonomi kreatif ini mengalami yang namanya berhenti, apalagi sampai kemunduran. Tentu ada langkah-langkah spesifik begitu yang harus dilakukan oleh teman-teman Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, mengingat hari ini kita juga tumbuh di era digital yang itu sangat berkaitan dengan ekonomi kreatif. Betul, Mbak. Jadi gini, kita ini kan mengalami masa transisi. Iya. Transisinya kan sewaktu COVID kemarin. Betul. Kan. COVID itu mengajarkan kepada kita dan menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan Jawa Timur luar biasa. Khususnya Indonesia ini dihantam begitu dahsyatnya COVID, masih bisa bertahan, dan yang menjadi pondasi pertahanan ini adalah ekonomi kreatif. Iya, dunia UMKM, digital ya. dunia digital. Itu merupakan sebuah penghargaan yang harus kita berikan kepada pelaku-pelaku ekonomi. Iya. Kita dulu pasar itu namanya pasar ya harus transaksional. Betul. Nah, tradisional itu lebih kuat daripada pasar-pasar modern, kan begitu. Iya. Tapi dengan adanya COVID kemarin menunjukkan kepada kita semua bahwa kadangkala dunia harus dibatasi. Dan yang tidak bisa dibatasi adalah dunia yang pakai digital itu. Betul sekali. Memang pandemi saat itu kita melihat bagaimana luar biasanya transaksi itu tetap terus bisa terjadi. Betul. Marketplace makin bertumbuh. Dan ini tidak boleh sampai menurun. Betul. Atau hilang. Iya. Maka kami dari Komisi B bersama dengan Dinas Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi itu sudah membuat budgeting penganggaran terhadap dunia ekonomi kreatif. Ada pelatihan, ya. Ada pasar yang dibuka lewat ekspedisi pasar di lupa saya, kalau yang di perdagangan antar daerah kita memperkenalkan produk kita ke Kalimantan. Itu misi dagang di provinsi disebut misi dagang. Itu sudah jalan. Jadi insya Allah kalau itu kami sebagai anggota komisi dalam hal ini juga menganggarkan hal-hal yang seperti itu. Artinya apakah semangat kebersamaan ini masih relevan begitu Cak Hadi dalam konteks penanggulangan kemiskinan yang ada beberapa titik kemiskinan ekstrim yang ada di wilayah Jawa Timur? Tadi kan temanya adalah kekuatan kebersamaan, lewat kebersamaan. Jadi bersama karena kita itu mengalami perbedaan. Betul. Yang muda dengan yang tua punya konsep dan prinsip yang berbeda. Iya. Yang pemerintah dengan DPR itu juga menjalin kekuatan bersama. Betul. Kadang-kadang beda memang. Kadang memang beda. Sama-sama. Dan kalau nanti sampai sama, nanti dimarahi Pak Iwan Fals. Karena perbedaan harus ada. Jangan sampai kita hanya bisanya bersorak. Iya. Ada lagunya gimana Cak Hadi, coba nyanyi. Saya lupa kalau lagunya saya lupa, tapi itu menjadi simbol bahwa memang DPR harus menjadi sebuah produk pengawasan dan fungsinya tidak boleh dilupakan. Bahwa DPR harus membuat sebuah kebijakan yang kadangkala berbeda dengan apa yang digagas oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur. Betul. Atau eksekutif. Maka kami mempunyai kritik, sarana kritik untuk menyampaikan pendapat kami. Itu namanya menjalin kebersamaan. Dan akan menjadi sebuah kekuatan kalau itu bisa dilalui dengan guyup, santai, dan tetap memegang kondisinya masing-masing. Sebagai dewan juga harus punya sifat kritis, sebagai pemerintah harus punya sifat teguh. Kan begitu? Betul. Ini insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan. Perbedaan yang terbesar adalah dari sektor ekonomi. Tentunya dari dulu tradisional menjadi sebuah produk modern.
atau digital, Iya. atau ekonomi kreatif. Ini kan menjadi sebuah perbedaan. Apabila dipadukan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Contohnya begini, kita mengenal di Koperasi Malang, itu ada koperasi susu. Kalau koperasi susu tentu harus ada sapi, kan begitu. Betul. Kalau itu dikelola oleh koperasi itu sendiri, maka yang akan untung, yang akan itu menjadi dia sendiri kan. Iya. Tapi kalau itu dikaryakan menjadi sebuah kemitraan dengan orang yang berbeda-beda, yang cari rumput sendiri, yang meras sapi sendiri, bahkan kalau perlu sapinya sendiri-sendiri. Betul. Tapi bisa dikumpulkan menjadi sebuah produk susu, itu akan menjadi sebuah keistimewaan yang luar biasa. Artinya memang era kolaborasi yang harus diteguhkan begitu di sini, Betul. melibatkan banyak pihak juga ya di dalamnya, Cak Hadi. Cak Hadi, mungkin juga bisa diceritakan sedikit inisiatif yang ada di Jawa Timur yang hari ini mencerminkan semangat kebersamaan khususnya dalam membangun Jawa Timur. Karena kalau pembangunan kan ada di wilayah Komisi Jenengan begitu. Oh iya, jadi kalau komisi kami itu adalah pembangunan ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Tapi kalau pembangunan secara fisik itu berada di Komisi D. Tetapi kami sebagai anggota fraksi tentu juga harus menyeimbangkan. Betul. Sebagai sekretaris fraksi, saya harus bisa menyeimbangkan itu dari Komisi A sampai Komisi E. Jadi kami selalu berkomunikasi antar fraksi, sesama anggota fraksi, apa problem-problem di rapat fraksi itu antar komisi, problemnya apa, sehingga kami tidak boleh menjawab tidak tahu. Jadi anggota dewan itu kan kayak dewa, setengah dewa. Oke. Semua keluhan bukan soalnya dipertanyakan ke anggota dewan. Ada begini yang itu wilayahnya pemerintah, wilayahnya eksekutif ditanyakan ke anggota dewan. Orang sakit masuk ditanyakan ke anggota dewan. Tetapi kita tidak boleh terus, enggak tahu ya itu bukan urusan kita. Itu ibaratnya dari dapur pemerintah sampai dapur rumah tangga urusan Anggota dewan. Itu harus kita jawab bahwa pembangunan ini infrastruktur khususnya harus tetap jalan. Apalagi kondisi kan biasanya kalau habis panas terus hujan pasti ada jalan-jalan yang berlubang. Dan itu pemerintah provinsi sudah menganggarkan untuk mempersiapkan infrastruktur tersebut. Maka kalau terjadi seperti itu, segera dilaporkan ke pemerintah provinsi lewat Dinas PUPR. Oke, jadi waktunya tidak panjang, tapi kalau kita membahas kebersamaan ini artinya kan melibatkan seluruh pihak untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik begitu. Hari ini Komisi B sendiri juga memiliki mitra-mitra terkait, khususnya di sini juga ada pelatihan-pelatihan yang terus dilakukan untuk membangun SDM Jawa Timur lebih baik ke depannya. Yang menjadi catatan dari Komisi B sendiri saat ini terkait dengan pelatihan, harusnya seperti apa dan perbaikan seperti apa yang harus dilakukan oleh dinas ke depannya dalam memberikan pelatihan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Terkait masalah itu, pemerintah itu mempunyai tanggung jawab mengelola. Pemerintah itu mempunyai tanggung jawab melindungi. Pemerintah itu mempunyai tanggung jawab memfasilitasi. Tetapi dari 3 unsur itu tidak semuanya mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Maka perlu disadari oleh seluruh masyarakat Jawa Timur, memang itu harus tercipta dari kesadaran diri masyarakat Jawa Timur. Contohnya yang paling gampang adalah bagaimana ekonomi itu bisa timbul, bagaimana ekonomi itu bisa bertahan pada saat COVID menunjukkan, mohon maaf, era itu tidak ada campur tangan pemerintah. Betul. Kita harus pahami itu. Masyarakat, begitu murni masyarakat. Dan saya sendiri petani tambak, saya belum pernah dalam sebagai petani sejak dulu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi hasil dari kekaryaan masyarakat tambak sendiri menghasilkan kami ini sebagai anak muda yang alhamdulillah pada posisinya yang seperti ini. Jadi pemerintah itu mempunyai kewajiban, tetapi tidak semuanya harus diserahkan kepada pemerintah. Mari kita bangun kesadaran dari diri kita sendiri bahwa masyarakat itu mempunyai kekuatan, masyarakat itu mempunyai kearifan, masyarakat itu mempunyai daya pikir dalam hal membangun ekonominya, baik itu
era yang dulu maupun Betul. yang akan datang. Pemerintah dalam hal ini membantu, Iya. memberikan fasilitas pelatihan, memberikan fasilitas permodalan kalau dibutuhkan ya, Betul. tapi memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ekonomi kreatif, pelaksanaan usaha yang dibangun oleh masyarakat, dijamin oleh pemerintah lewat regulasinya akan tetap bisa berjalan. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan komunitas-komunitas lokal yang ada di wilayah kota kabupaten. Biasanya ada petani dengan komunitas lokalnya atau mungkin nelayan dengan komunitas lokalnya begitu. Dan mungkin juga ada yang ingin disampaikan Cahadi kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda hari ini. Karena kan sebenarnya Indonesia Emas ini kan akan dihadapi oleh mereka begitu. Betul. Dan itu akan sia-sia kalau mereka tidak memegang teguh kebersamaan yang tadinya dengan maksud. Ya, jadi Mbak Aulia, tadi malam saya menerima sekitar 25 lebih ya dari pengusaha muda. Iya. Usianya paling tinggi itu sekitar 36, ada yang 42. Oke. Itu masih 26 tahun, masih begini, bidangnya macam-macam. Jadi mereka masih muda-muda. Tapi mereka juga mengeluhkan terkait, karena kami sebagai anggota DPR membuka, kami punya program, yaitu Sambat Dong. Gitu. Jadi kita menerima sambatan dari teman-teman pengusaha muda ini. Udah reses disambati, malah buka lagi tempat sambat dong. Suka banget disambati sama masyarakat. Harus berani begitu, karena persoalan itu yang tahu masyarakat. Iya, kita ini mengolah persoalan itu menjadi sebuah kebijakan. Itu DPR, kan fungsinya begitu. Iya. Kan cuma 3 Mbak ya, mendengar, melihat, menyampaikan. Terakhir itu, mencari solusi. Nah, yaitu menyampaikan. Menyampaikan pemberi solusi sebenarnya bukan DPR. Iya. Tapi pemerintah lewat program-program yang ada di OPD. Kami menerima sambatan itu terkait masalah mulai dari regulasi, peningkatan pemberdayaan ekonomi kreatif, sampai soal ekspor impor, izin perizinan, dan itu alhamdulillah kami tampung dan kami akan melakukan diskusi-diskusi. Yang kemarin kebetulan ada yang BJTKI, ada juga yang dari Dinas Tenaga Kerja. Kami sampaikan karena komisi mitra saya tidak termasuk Dinas Tenaga Kerja, saya minta tolong ke teman fraksi untuk dibantu disambungkan dengan Dinas Tenaga Kerja. Fungsi Dewan hanya seperti itu. Kami terima semua aspirasi, tapi akan kami sampaikan kepada seluruh fraksi yang ada untuk dibantu berkomunikasi dengan dinas-dinas. Yakinlah bahwa teman-teman muda jangan pernah berpikir tentang kejelekan atau pesimis. Yakinlah teman-teman pengusaha muda ini terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami akan selalu mengawal kebijakan itu tidak akan merugikan kepentingan apalagi pengusaha muda. Yakin bahwa yang muda, yang berkarya, yang muda pasti punya masa depan. Kita ini hanya penikmat saat ini. Betul. Terima kasih banyak Cak Hadi, luar biasa. Artinya memudahkan pengusaha-pengusaha muda karena apa? Melihat tingginya angka pengangguran di Indonesia hari ini, kalau terus berharap pada satu pekerjaan dan tidak memunculkan atau membuat lapangan pekerjaan baru atau lapangan pekerjaan sendiri rasanya berat, Cak. Berat. Betul berat. Dan itu peran serta dari pemerintah dan juga anggota DPR di sini selaku pembuat perda begitu, pembuat kebijakan di dalamnya untuk bisa terus mendukung anak-anak muda, karena di mana hari ini kita membahas soal kebersamaan, era kolaborasi, anak-anak mudanya juga diharapkan bisa melibatkan berbagai pihak dan tidak bosan-bosan mendengarkan nasihat ya Cak Hadi. Betul. Yang tua pernah muda, yang muda nanti akan tua. Jadi harus diingat itu ya. Jadi itu harus diingat. Yang muda nanti akan tua. Dan pasti akan tutur-tutur juga. Pasti akan tutur-tutur juga.
Boleh Ya. dibilang yang muda mencatat, yang tua bercerita nanti. Betul sekali, dan semoga ini menjadi sebuah diskusi yang menyenangkan yang bisa Anda simak ke depannya. Satu hal yang saya garis bawahi di sini, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebijakan-kebijakannya selalu mendukung dan berpihak kepada masyarakat, dan harapannya masyarakat juga terus berkolaborasi untuk terus bisa membuat Jawa Timur menjadi lebih baik ke depannya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Aulia. Semoga banyak hal menarik dan positif yang bisa diambil dalam diskusi kali Amin, ini. amin. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.